Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahral karamah wa farada 'alal muslimina shiyamah. Wassalatu wassalamu ala man sanna lahum qiyamah. Sayyidina Muhammadin Rasulil hidayah war rahmah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Ikhwatal iman, para pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sehat, afiat, dan dapat melaksanakan ibadah puasa, ibadah siam tahun ini 1441 Hijriah, meskipun di tengah wabah Corona tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berpuasa di siang harinya dan malamnya kita melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, kenikmatan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian kita menyambutnya dengan kata-kata marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Meskipun ada juga yang artinya sama kalau kita terjemahkan, yaitu ahlan wa sahlan, juga selamat datang. Tetapi tepatnya kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, karena marhaban artinya selamat datang dan kedatangannya sangat diharapkan. Sedangkan ahlan wa sahlan juga selamat datang, tetapi kedatangannya tidak diharapkan. Itulah kehebatan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Ikhwatal iman, Ramadan, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Mukarram Al-Mandur Al-Misri yang dikenal dengan Ibnu Mandur, di dalam karyanya, karya yang sangat monumentalnya, yaitu kitab Lisanul Arab. Beliau menyampaikan Ramadan berasal dari kata-kata Ramadan yarmudu Ramadan, artinya syadidul har, sangat panas, panas membakar. Dan Ramadan juga bisa diartikan dengan batu yang sangat panas karena panas teriknya matahari. Begitu juga disampaikan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, bahwasanya Ramadan berasal dari beberapa lafaz. Yang pertama, Ramadan yaitu berasal dari kata Ramadan yang artinya nasolah, terputus. Apabila diucapkan, dikatakan Ramadasyat, berarti dipotong daging kambing dan dipisahkan kulit-kulitnya. Kemudian yang kedua, Ramadan berasal dari kata rumidoh yang sinonimnya adalah ahrokoh yang artinya terbakar. Kemudian yang ketiga, Ramadan berasal dari kata romidoh yang artinya panas membakar. Ramadan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bangsa-bangsa Arab pra-Islam dan juga bangsa-bangsa yang lainnya ketika menamakan bulan-bulan mengaitkan dengan masa kejadian peristiwa yang dialaminya, dan bulan suci Ramadan ini berada di musim yang panas. Ikhwatal iman rahimakumullah, Ramadan yang bermakna panas membakar ini didasarkan juga pada kenyataannya perutnya orang-orang yang berpuasa seakan-akan panas membakar karena menahan perihnya
menahan rasa lapar dan dahaga. Namun juga panas membakarnya Ramadan berarti juga bahwasanya Ramadan memberikan energi yang dapat membakar semua dosa-dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Ikhwatal iman, para pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan hanya digunakan dalam sisi kebahasaannya saja, namun substantifnya bahwasanya Ramadan ini adalah memberikan segala macam pemberian-pemberian Allah yang diberikan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan kata Ramadan kemudian dijelaskan dari huruf ke huruf. Yang pertama adalah Ra. Huruf Ra berarti rahmatullah, artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan berbagai macam pahala-pahala yang apabila kita lakukan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan huruf mim berarti maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya Allah ya'murul malaikata bil istighfari lahum. Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk memberikan istighfar kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dengan huruf dod berarti du'aful ajr. Pahala-pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwatal iman, pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan ibadah-ibadah sunnah saja, pahalanya adalah pahala yang wajib. Bagaimana dengan pahala-pahala yang wajib? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu kemudian dengan huruf alif berarti anisah, lemah lembut. Lemah lembut Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita sehingga rasa syukur yang tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan ibadah-ibadah ini dengan sempurna dan baik. Kemudian ikhwatal iman dengan huruf nun berarti nikmah. Nikmat Allah begitu besar, nikmat Allah begitu banyak yang kita rasakan sehingga apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah tidak akan kita bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah, ditambahkan juga Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan dalam kitabnya Al-Gunyah li Talibi Tariqil Haq, memerincikan huruf demi huruf dari kata Ramadan yang kemudian diawali dengan huruf Ra berarti ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan banyaknya yang Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung sehingga kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita betul-betul meraih daripada rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah dengan huruf mim berarti mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada kita ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan huruf dod berarti domanullah, garansi dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya disampaikan oleh Rasulullah SAW 10 pertama di bulan suci Ramadan ini adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 10 pertengahan Ramadan adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah itqum minanar, pembebasan dari api neraka. Ikhwatal iman rahimakumullah, dan lalu kemudian dengan huruf alif berarti ulfatullah,
kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sungguh luar biasa. Dan terakhir dengan huruf Nun yang disampaikan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang artinya adalah nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, qala Allah taala li Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain kai la yadurruhum zulmatan. Wahai Musa, aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua cahaya agar kiranya mereka semua terhindar dari dua kegelapan. Qala Musa, wa man nurani ya Rabb. Kemudian Nabi Musa alaihi wasallam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dua cahaya itu apa ya Allah yang engkau berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Allah taala, nuru Ramadan wa nurul Quran. Cahayanya bulan suci Ramadan dan cahayanya Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian melanjutkan Nabi Musa alaihi wasallam berkata pada Allah Subhanahu wa taala, wa mazulmatani ya Rabb. Qala Allah taala, zulmatul qabri wa zulmatu yaubil qiyamah. Allah kemudian menjawab, saya akan berikan bahwa saya cahaya tadi agar supaya mereka umatnya Nabi Muhammad terhindar dari dua kegelapan. Dua kegelapan itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat dan kegelapan nanti pada saat kita berada di alam kubur. Mudah-mudahan ikhwatal iman rahimakumullah, dengan kita menyambut bulan suci Ramadan ini, kiranya kita betul-betul memaknai bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi bulan Ramadan yang telah kita lalui. Mudah-mudahan ikhwatal iman rahimakumullah, ini menjadi satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, yang memang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.